dengan judul Jadi di video ini saya ingin membahas tentang mitigasi bencana gempa bumi. Sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan utama dari mitigasi bencana adalah mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti kerugian jiwa, ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Gempa bumi merupakan suatu peristiwa bergetarnya atau berguncangnya permukaan bumi akibat tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau patahan, letusan gunung api, maupun runtuhan bebatuan. Bukan karena kebetulan, gempa bumi yang kerap terjadi di Indonesia disebabkan karena Indonesia terletak di antara tiga lempengan tektonik, yaitu lempengan Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia Australia. Kondisi ini mengakibatkan Indonesia mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Wilayah yang rawan mengalami gempa bumi di Indonesia tersebar mulai dari Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, Maluku Utara, dan wilayah Papua. Gempa bumi bersifat merusak dan bisa terjadi kapan saja dan dalam waktu singkat maupun beberapa menit. Di Indonesia, kita bisa mengikuti informasi terkait gempa bumi di laman BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Waktu terus berjalan dan bukan hanya manusia yang bertambah tua, begitupun bumi kita. Hal ini menyebabkan timbulnya bencana-bencana alam yang tidak dapat diprediksi oleh ahli geologi sekalipun, salah satunya gempa bumi. Oleh karena itu, kita harus tetap siap dan waspada mengingat Indonesia termasuk salah satu negara yang merasakan gempa. Walaupun gempa bumi tidak dapat diprediksi, tetapi setidaknya pasti ada tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan akan terjadi gempa bumi. Biasanya tanda gempa bumi dimulai dari langit. Awan akan mulai berkumpul dan berbentuk seperti angin tornado. Siapa sangka ternyata bentuk tersebut menunjukkan menyebabkan tenaga listrik pada awan. Hal ini disebabkan karena terjadinya gelombang elektromagnetis yang kuat pada dasar bumi. Nah, inilah yang menyebabkan pembesaran angin bumi sehingga menyebabkan bumi menjadi gempa. Yang paling sering dari tanda-tanda ini adalah surutnya air laut.
yang perlu dilakukan atau dipersiapkan sebelum terjadinya bencana gempa bumi yaitu sebagai berikut. Pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi. Mengisolasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Selanjutnya, yang kedua, kenali lingkungan tempat Anda bekerja. Perhatikan pintu, lift, serta tangga darurat. Apabila terjadi gempa bumi, sudah mengetahui tempat lain aman untuk berlindung. Selanjutnya yang ketiga yaitu persiapan rutin pada tempat Anda bekerja dan tinggal. Lakukan rumah atau tempat kerja seperti lemari yang lain diatur menempel pada dinding, di pantai atau atap untuk menghindari jatuh, roboh, bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian, yang keempat, atur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah dan cek stadion benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalnya seperti lampu dan lain-lain, karena penyebab pelaku yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kejatuhan material atau benda yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mempersiapkan alat-alat yang harus ada seperti kotak anti gempa, senter, lampu atau baterai, dan makanan suplemen dan air. Selanjutnya yaitu mitigasi saat terjadinya bencana. Saat terjadinya bencana gempa bumi, apa saja hal-hal yang Anda lakukan saat terjadi bencana? Yang pertama yaitu jangan panik saat menyelamatkan diri dari bencana gempa bumi. Jika kamu merasakan tanda-tanda gempa bumi, cepatlah turun ke lantai dasar atau keluar bangunan. Namun jangan panik selama menyelamatkan diri. Terlebih jika kamu berada dalam kerumunan orang yang bergerak di keramaian atau bergerak bersamaan. Pastikan untuk tetap tenang dan hanya bergerak dengan cepat, bukan berlari di tengah-tengah keramaian. Yang kedua, jangan gunakan lift saat berusaha keluar dari gedung atau bangunan tinggi. Saat terjadi bencana gempa bumi dan kamu berada di lantai atas sebuah gedung, hindari menggunakan lift untuk turun. Lift merupakan salah satu alat yang sangat tidak disarankan untuk digunakan saat terjadi bencana alam. Meski kamu berada di lantai teratas gedung pencakar langit pun, sebaiknya gunakan tangga saat turun. Pasalnya ada kemungkinan aliran listrik mati sehingga lift macet dan kemungkinan kamu terjebak di dalamnya. Yang ketiga yaitu cari tanah lapang saat terjadi gempa bumi. Langkah mitigasi gempa bumi berikutnya yaitu mencari tanah kosong untuk berlindung. Pastikan kamu berdiri di tempat yang jauh dari bangunan apapun sehingga resiko terkena reruntuhan bangunan semakin kecil. Pastikan juga untuk dapat merapat ke pohon, untuk tidak merapat ke pohon atau tiang listrik selagi mencari lokasi aman. Pasalnya keduanya merupakan benda yang mudah roboh akibat gempa atau getaran. Mitigasi yang keempat yaitu lindungi kepala dalam kondisi apapun. Hal terpenting yang harus kamu ingat dalam mitigasi gempa bumi adalah melindungi kepala, terutama jika gempa bumi yang kuat dan kamu tidak bisa keluar dari sebuah ruangan. Carilah benda yang bisa melindungi kepala apapun itu untuk menghindari risiko terluka jika terjadi reruntuhan bangunan. Jika getaran kuat terasa saat kamu di kamar tidur, tutupi kepala dengan menggunakan bantal. Mitigasi yang kelima yaitu bersembunyi di bawah meja jika atap mulai runtuh.
Saat melihat tanda keruntuhan atap, segera berlindung di bawah meja. Lupakan hal lain dan cepatlah merangkak ke bawah meja untuk melindungi diri. Dengan begitu, setidaknya jika reruntuhan semakin parah, kepala dan badanmu tidak akan langsung tertimpa bangunan. Yang keenam yaitu ingat prinsip 20-20-20 saat gempa bumi. Dalam langkah mitigasi gempa bumi dikenal prinsip 20-20-20. Ini terutamanya penting untuk warga yang tinggal di pesisir pantai atau di pinggir pantai. Artinya jika gempa terjadi selama 20 detik, maka kamu harus wajib mengungsi selama 20 menit pada ketinggian 20 meter. Ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya tsunami. Mitigasi yang ketujuh yaitu segera berhenti jika tengah berkendara. Kamu merasakan getaran gempa saat tengah berkendara, pastikan untuk menjauhi persimpangan dan segera menyingkir ke kiri bahu jalan. Pasalnya, kamu bisa kehilangan kontrol terhadap mobil jika getaran semakin keras. Namun pastikan tidak menepi di dekat-dekat pohon besar. Itulah mitigasi bencana saat terjadinya bencana gempa bumi. Selanjutnya yaitu mitigasi setelah terjadinya bencana yang akan dilanjutkan oleh teman saya, Yulia Angelina Napitupulu. Terima kasih. Teman saya sudah membahas tentang mitigasi bencana gempa sebelum dan saat terjadinya bencana. Kali ini saya akan membahas tentang mitigasi bencana gempa setelah terjadinya bencana tersebut. Tentang apa saja mitigasinya, mari kita bahas. Sebelum kita membahas tentang mitigasi setelah terjadinya gempa, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu gempa. Nah, gempa adalah peristiwa pergeseran atau bergetarnya permukaan bumi akibat gerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat pergeseran lempeng tektonik. Gempa berdasarkan pemicunya dibagi menjadi dua, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng tektonik, sedangkan gempa vulkanik disebabkan aktivitas gunung berapi. Pergeseran lapisan batuan di dalam bumi dipancarkan ke segala arah dan menyebabkan gempa bumi. Getarannya bisa merusak segala sesuatu yang ada di permukaan bumi tergantung intensitasnya. Berdasarkan kedua tipe gempa bumi yang tadi saya sebutkan, gempa tidak serta-merta terjadi di sembarang belahan bumi. Gempa tektonik hanya terjadi di batas lempeng bumi, sedangkan gempa vulkanik hanya terjadi di sekitar gunung berapi. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan setelah terjadinya gempa, yang pertama, jika berada di dalam bangunan, keluarlah dari bangunan tersebut dengan tertib. Jangan menggunakan tangga berjalan atau lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa ada yang terluka dan lakukan P3K. Telepon atau mintalah pertolongan apabila terjadi luka parah pada Anda atau sekitar Anda. Yang kedua, periksalah lingkungan sekitar. Apabila terjadi kebakaran, periksa juga kebocoran gas. Apabila terjadi hubungan arus pendek pada listrik, jangan lupa periksa aliran dan pipa air. Periksa juga apabila ada hal-hal yang membahayakan seperti harus mematikan listrik dan tidak menyalakan api. Yang ketiga, jangan memasuki rumah yang terdampak gempa bumi. Hal ini karena kemungkinan masih terdapat reruntuhan. Yang keempat, berjalan di daerah sekitar gempa. Wajib dilakukan karena dikhawatirkan adanya bahaya gempa susulan yang kemungkinan terjadi. Yang kelima, selalu mendengarkan informasi. Ini penting apabila internet tidak tersambung, bisa mendengarnya melalui radio, khususnya apabila kemungkinan terjadinya gempa susulan. Tapi berhati-hati, jangan mudah terpancing berita atau isu yang sumbernya tidak jelas. Yang keenam, ingat mengisi angket yang diberikan oleh instansi terkait untuk mengetahui seberapa besar kerusakan yang terjadi. Yang ketujuh, jangan panik dan
Jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa demi keamanan dan keselamatan. Selanjutnya kita membahas tentang gempa bumi tektonik. Lempeng bumi selalu mengalami pergerakan. Gerakan lempeng bumi ini bisa saling menjauh, saling mendekat, atau saling bergeser satu sama lain. Biasanya, pergerakan lempeng bumi sangat lambat dan tidak terasa oleh manusia. Pergerakan lempeng bumi terukur hanya 0 sampai dengan 15 cm dalam setahun. Jika terjadi tabrakan atau patahan lempeng akibat pergerakan tersebut, maka akan menimbulkan getaran yang biasa kita sebut dengan gempa bumi. Ketika dua lempeng bergerak saling mendekat dan lempeng tidak mampu menahan kekuatan akibat pergerakan tersebut, kondisi ini juga bisa menimbulkan gempa. Yang kedua, gempa bumi vulkanik. Di bawah lapisan kulit bumi, terdapat lapisan mantel yang suhunya lebih panas. Pada lapisan ini, terdapat aktivitas magma yang bisa mendesak hingga membentuk rangkaian gunung berapi. Rangkaian inilah yang melewati wilayah geografis Indonesia. Kita mengenal rangkaian ini dengan sebutan lingkaran api atau ring of fire. Didasarkan dari aktivitas magma yang ingin keluar ke permukaan bumi ini bisa menyebabkan getaran. Getaran inilah yang kita rasakan sebagai gempa. Besarnya getaran tergantung dari pergerakan magma. Jika pergerakan besar dan tiba-tiba, maka gempa bumi akan semakin kencang dan terasa. Gempa bumi tektonik juga dapat memicu aktivitas gunung berapi yang menyebabkan gempa vulkanik. Biasanya, ini terjadi jika pergerakan lempeng yang terjadi adalah saling bertabrakan atau saling mendesak. Yang selanjutnya, kita membahas tentang kedalaman gempa bumi. Gempa bumi berdasarkan kedalamannya terbagi menjadi 3 macam. Pertama, gempa bumi dangkal, yaitu terjadi pada kedalaman kurang lebih dari 70 km. Kedua, gempa bumi menengah, yaitu gempa bumi yang terjadi pada kedalaman kurang dari 200 km. Dan yang terakhir adalah gempa bumi dalam, yaitu gempa bumi yang terjadi pada kedalaman lebih dari 300 km. Semakin dangkal suatu gempa bumi, maka efek goncangannya yang dirasakan akan semakin hebat. Gempa bumi dangkal lebih merusak daripada gempa bumi dalam. Hal ini disebabkan karena gempa bumi dalam mengalami pelemahan energi akibat jarak yang jauh, sehingga tidak terlalu terasa getarannya. Demikian penjelasan kelompok kami tentang mitigasi bencana gempa sebelum, saat, dan setelah terjadinya gempa. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.